Jadi kadang-kadang kalau kita UKM tidak mengharap brand dulu, jangan, enggak usah. Mau cari uang atau mencari merek. Kalau kita belum jadi tuan di negeri sendiri, jangan dulu cari uang dulu. Jadi saya juga masih cari uang, walaupun di negara saya Delilah itu sudah banyak yang mengorder beberapa minuman khas dari saya. Delilah Kelor, Herb sudah ada. Nah seperti itu. Saya sangat senang sekali bertemu Bapak hari ini, bertukar pendapat tentang perlunya telusur. Jadi kami di Jepang juga berbagi lagi nih, masuk ke satu perusahaan luar biasa telusurnya, menjaga dia punya pabrik, sehingga kami saja diterima di ruang yang jauh dari ruang produksi itu sangat ketat. Jadi memang kita sudah dikasih tahu bahwa kalau pergi ke toilet nanti jangan sampai tidak mengaturi protokoler yang ditetapkan perusahaan. Ada 3 tempat cuci tangannya dan itu airnya berbeda-beda panasnya. Jadi itu, wah kita tertantang semua. Ayo ke kamar mandi, cek. Nah, kalau Anda tidak mematuhi prosedur standar dari dapur kami ini, di tempat pelayanan tamu, Anda tidak akan bisa keluar dari kamar mandi sampai kapanpun. Wah, bahaya ini. Jadi kita kamar mandi, melihat betul-betul ketika kita mau melewati, mau ke pintu, langsung ada perintah. Anda tidak bisa keluar dari ruangan ini kalau Anda tidak pergi ke wastafel 1. Selanjutnya pergilah ke wastafel 2, lalu pergi ke wastafel 3. Begitu ketatnya mereka punya telusur sampai tamunya juga yang masuk ke kamar mandi nanti akan pergi ke kawasan industri itu benar-benar bersih. Jadi sanitasinya itu very excellent. Jadi itu yang hari ini kita juga berbagi bahwa Bapak khawatir mendampingi pejabatnya, tamunya. Nah, mereka merekomendir Pak Kuandi bahwa hanya telur rebus dan nasi putih, Pak. Luar biasa. Satu services yang sangat bagus, dan saya suatu saat diundang Pak ya, sarapan pagi di tempat Bapak, saya ajarin bikin bubur yang enak, sehat. Ketika saya di Bangkok konferensi selama 1 minggu, tiap hari berbeda bubur yang saya makan. Rupanya negeri Bangkok itu negeri bubur. Ada 7 macam gentong besar. Rupanya rahasia enaknya bubur itu dimasak pakai gentong tanah. Lihat Pak ya. Jadi mungkin saya belajar nanti lebih banyak di dapur Bapak. Nah itu yang sementara dari saya karena banyak penanggap dari materi saya. Pak Kuandi, senior saya, terima kasih. Telur asin. Pertanyaan kedua sudah benar? Telur asin. Telur asin itu memang caranya kalau mau training gratis untuk Bapak. Saya ajarkan boleh yang metode perendaman atau debu itu hasilnya. Ada yang 3 hari, mau direndam 12 hari, mau direndam 14 hari, itu tergantung dari derajat keasinan. Nanti itu bisa diperiksa di lab. Nah, kalau Anda punya, Bapak punya mitra pembeli, minta kadar garam yang mana yang Anda minta grade-nya seperti itu. Itu bisa diperiksa semua Pak. Cara membuatnya juga macam-macam. Boleh pakai salut apa, salut B, salut C, dan seterusnya. Yang praktis ada direndam adalah larutan air garam jenuh. Nah itu berapa hari tergantung. Nah telur asin memang kebanggaan dari Sulawesi Selatan. Saya ketemu ini di Malaysia di Tawau, dan di situ tertulis impor dari Indonesia. Jadi luar biasa, telur asin kita sudah sampai ke Malaysia lewat Parepare rupanya. Nah itu saya senang sekali ketemu telur asin di sana, dan songkol di Tawau mudah didapat. Nah itu memang enak pasangannya telur asin. Nah telur asin itu dapat dimodifikasi, ditambahkan absorben Pak. Minyak itu penetralisir aroma, bau atau apa. Jadi kadang-kadang, jadi ditambahkan, bisa disuntikkan ke dalam Pak. Sebelum diasinkan, disuntikkan ke dalam lalu dilem lagi. Dikasih tutup lagi tempat suntikan spuit. Nah seperti itu kan ditambah omega 3, ada yang menambah omega 3 langsung, ada yang melalui pakannya ternak. Jadi bisa disuntikkan ke dalam. Jadi kalau Anda mau memproduksi telur asin omega 3, omega 6, omega 9 untuk kecantikan, boleh direkayasa di processingnya. Disuntik pakai spuit, lalu yang ya kayak menyuntik gitu, berapa mililiter masuk ke dalam, lalu ditutup lagi, disegel lagi, boleh menggunakan zat kapur tertentu atau kapur yang untuk gips. Nah seperti itu. Nah asal jangan seperti ini. Ada temuan dari BP POM, tidak usah saya sebutkan tahunya merek apa, di audit dadakan didapatkan semen gips ada di ruangannya. Lalu ditanya, untuk apa ini? Yang ini resep leluhur saya dari sudah level 6 ke atas, 5 ke atas. Dan ini tidak bisa saya robah karena ini
bahaya ini Pak kalau seperti ini. Dia bilang sudah lama bisa produksi ini, sudah berpuluh tahun. Tahu saya tambah dengan ini supaya dia tidak gampang rusak, tidak gampang basi tahunya, dan membuat masa tahu saya lebih padat. Oh cilaka 12 Pak, jadi hati-hati makan tahu ya Pak Kuandi, mudah-mudahan bukan kalau bisa dikenali. Ini teman POM juga saya coba lacak, kasih tahu misalnya di mana tempatnya. Itu rahasia perusahaan mereka juga dari BP POM. Nah, tinggal dinasehati bahwa itu sebenarnya kalau ini juga tidak halal tahunya, tidak boleh diberi label halal. Sesuatu yang mencelakakan orang lain itu bisa dikategorikan haram. Jadi ini yang perlu dipahami. Nah, kalau Bapak ingin kursus tentang ini nanti saya bantu Pak, gratis, kasih makan siang saya Pak. Seperti itu. Produk UMKM, kita sekarang masuk ke produk UMKM. Asita dulu, Pak Budi. Toraja. Nah, saya sekretaris Halal Center di Unhas, pengembang produk halal di LPH Unhas, lembaga auditor halalnya, sementara diakreditasi dari BPCPH. Nah, menurut Profesor Feni Haju, beliau juga ustaz di Darul Istiqamah ya, beliau profesor, tapi sangat tawadu dan tinggal di dalam kawasan pesantren Darul Istiqamah di Maco Pak Maros. Nah, beliau mengatakan, saya tanya, Prof bagaimana itu? Nah kita di sana ditator makan ikan mas, nah dikasih pangan, kadang-kadang juga kita makan sayuran itu dipupuk dengan kotoran babi. Nah, beliau menjawab bahwa kalau sudah melalui processing metabolisme, sudah disaring oleh tubuh manusia, konon kabarnya menurut Fatwa MUI itu masih sudah bisa dikategorikan halal. Asal tidak buta-buta kotoran itu mencemari makanan kita. Kalau melalui proses pupuk, melalui dicerna oleh hewan, untuk sementara itu difatwakan halal dari melalui Profesor Dr. Feni Haju. Beliau adalah auditor halal internasional yang dapat penghargaan dari Bangko juga, karena di Bangko itu cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Wine Dahlan, profesor yang ketua halal centernya Bangko, Thailand, seperti itu. Nah, itu ya Pak ya. Memperlambat jalannya UMKM untuk menjual dia punya produk. Kemudian Pak Eman, sosialisasi wisata halal di Toraja, barangkali kita bisa atur waktu sama-sama asita stakeholder lainnya untuk kita bisa jalan identifikasi Pak. Kita bisa barangkali Dinas Pariwisata bisa bikin acara kayak gini di Toraja juga. Jadi langsung pelaku di Toraja yang diundang untuk mensosialisasikan supaya bisa sebagai destinasi unggulan kita di Toraja Pak Bruno. Karena kebetulan Pak Bruno juga dari Toraja. Kemudian saya tambahkan Pak Budin ya, sudah selain dipamerkan, direkomendasi juga Pak Budin sama stakeholder pariwisata. Jadi kalau produk itu sudah direkomendasi sama stakeholder pariwisata, selesai itu barang. Ya, Pak Ansar, pisang hijau ini, jadi kita syukurnya nih Pak Ansar, kita dipertemukan di tempat ini oleh Dinas Pariwisata. Terima kasih di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung nanti namanya B2B. Sama anggota-anggotaku, anggota HP, PHRI, B2B, bisnis to bisnis langsung sama anggota Asita. Mereka menjual nanti Pak. Makanya ini saya syukurnya bukan hanya sekedar kita sharing, tetapi harus ada interaksi B2B langsung. Karena di sini ada sesama pelaku industri, bisa sama pemerintah dan bisa sama sesama stakeholder lainnya. Kemudian Ibu Fitri Dapur Indoku, ini branding and kan juga Bu, Indoku. Ya, jadi di tahu Sumedang itu Bu, yang pertama branding. Tadi yang disinggung services. Kemudian dia ada facilities. Fasilitas dia siapkan toilet bersih, luas, parkiran, fasilitas amenitas, kemudian lokasi. Pinggir jalan, tak langsung masuk. Ke semua yang saya sebutkan tadi, membuat mereka, selain mereka brandingnya memang juga sudah chain nasional, sudah dikenal secara nasional. Branding yang membuat mereka lain. Kalau misalnya
ada branding lokal juga yang dikelola seperti itu, dikasih terang sedikit dengan lampu, fasilitas pelayanan ditambah hospitality, disentuh oleh pariwisata, saya yakin itu bisa juga dijual oleh branding lokal. Baik, Celebes People, tadi kita baru saja sama-sama menyaksikan acara talk show atau diskusi terkait dengan bagaimana pengembangan wisata halal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi kita juga sudah sama-sama menyaksikan pembukaan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, wisata halal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu wisata produk kuliner halal yang bisa menjadi ikonik di Provinsi Sulawesi Selatan, bisa kembali dilestarikan dan diperkenalkan ke banyak halayak. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.